Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada kali ini Pak Novin akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kali ini operasi hitung campuran yang akan kita bahas adalah tidak hanya bilangan bulat saja. Kalau kemarin kan hanya bilangan bulat. Sekarang ada bilangan cacah. Contohnya ini. Kemudian ada juga pecahan nanti ya. Contohnya ini, pecahan biasa, pecahan campuran, ada pecahan desimal, nanti seperti itu ya. Oke. Ini di pembelajaran 4 kali ini judulnya adalah operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dalam bentuk soal cerita. Buku paketnya halaman 21 sampai 50 kalian pelajari. Terus ditambah lagi halaman 51 sampai 74. Oke. Nah, untuk operasi hitung campuran ada tambah kurang kali baginya kabataku ya. Tetap aturannya sama seperti minggu kemarin. Ya, penjelasannya kalian baca lagi sama seperti minggu kemarin ya. Oke, sekarang langsung menginjak contoh soal 1. Paman memanen mangga di depan rumah. Mangga yang didapat sebanyak 5 keranjang. Masing-masing keranjang berisi 36 buah mangga. Setelah dicek, setelah dilihat-lihat, ternyata terdapat 3 buah mangga yang rusak. Ya, yang rusak ini ya. Di setiap keranjang, hati-hati, di setiap keranjang berarti ada 3 buah mangga yang rusak. Mangga yang masih bagus akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong dengan isi setiap kantong 10 buah mangga. Berapa sisa mangga yang tidak masuk ke kantong? Nah, oke. Kita menggunakan cara sederhana ya. Ada beberapa cara yang dapat kalian pilih nanti. Ada cara sederhana. Cara sederhananya bagaimana? Nah, kalian baca pelan-pelan. Kalau mungkin membaca 1 kali belum paham, baca 2 kali atau mungkin 3 kali. Berkali-kali sampai kalian paham maksud dari soal cerita itu. Sampai kalian paham maksud dari soal cerita itu ya. Ini gimana sih cara pengerjaannya? Sampai paham kalian maksudnya itu gimana? Seperti itu ya. Oke, sekarang kita menggunakan cara sederhana. Mangga yang didapat sebanyak 5 keranjang. Ada 5 keranjang. Berarti ada 5 keranjang ya. Ada 5 keranjang ya, 5 keranjang, 5 keranjang ya, 5 keranjang. Setiap keranjang 36. Nah, 36. Nah, sama berarti ini kan. Anggap ini sama ya, 36. Maka totalnya ada berapa? Ya 5 kali 36. Nah, gini loh. Hasilnya berapa? 180. Jadi ada 180 mangga yang dipanen. Ya, 180 buah. Tetapi ada 3 mangga yang busuk, yang rusak. Lah, yang rusak otomatis dibuang. Nah, ini. Ada 3 mangga yang rusak setiap keranjang. Berarti setiap keranjang ada 3 yang rusak. Maka yang rusak ada berapa? Ya 5 keranjang kali 3. Ketemulah 15 yang rusak. Berarti yang masih bagus berapa? 165. Nah, soal belum selesai. Mangga yang masih bagus akan dimasukkan ke dalam kantong, beberapa kantong. Kantongnya enggak tahu ya, tapi setiap kantong isinya 10 buah mangga. Berapa sisa mangga yang tidak masuk kantong? Ini kan ya. Berarti ini nanti mangga yang masih bagus ini dimasukkan ke dalam kantong. Yang isi setiap kantongnya 10. Berarti diapakan? Dibagi 10. Hasilnya adalah 16 kantong ya. Kantong ya. Ada sisa. Sisa berapa yang nggak masuk kantong? 5. Jadi ya sisa ya. Sisanya ada 5. Jadi yang ditanyakan bukan kantong, tapi sisa mangga yang tidak masuk ke kantong. Jadi jawabannya 5. Ini menggunakan cara sederhana. Kalau menggunakan cara matematika atau kalimat matematika seperti ini. Lah, ini ya.
Ini tadi kan mangga yang dipanen. Ini mangga yang busuk. Ini dibagi menjadi 10 mangga. Ya. Setelah dihitung menggunakan operasi hitung campuran akan menjadi seperti ini. Ya. Ini hasil dari yang atas tadi. Ini hasil yang ini tadi. Kurung masih ada tetap. Kemudian dibagi 10. Hasilnya 165 dibagi 10, 16 kantong, sisa 5. Ya, jadi jawabannya adalah 5 mangga yang tidak masuk kantong. Ini contoh soal pertama. Contoh soal kedua sekarang. Dalam suatu ujian matematika diberikan 50 soal, ada 50 soal. Perhitungan nilai menggunakan aturan, ada aturannya. Jika jawaban benar, ada nilai 4. Jika jawaban salah, ada negatif 2, dikurangi 2. Jika tidak menjawab, nilainya 0, ya. Nah, sekarang si Abdi ini hanya mampu mengerjakan 45 soal dan 4 diantaranya salah. Berapa nilai yang didapat Abdi? Nah, ini menggunakan cara sederhana. Kita menggunakan cara sederhana, ya. Ada 50 soal. Cara sederhana dulu, ya. Pasti di antara 50 soal ini ada yang bisa dijawab, ada yang kosong, ya. Yang bisa dijawab Abdi berapa? 45. Ya. Ya, yang kosong berapa berarti? Kalau 50 soal, yang dijawab 45, berarti yang kosong berapa? 5. Nah, yang kosong ini tidak perlu kamu perhatikan lagi. Tidak usah kamu perhatikan, ya. Karena kosong nilainya 0. Yang jadi masalah di sini adalah ketika dia berhasil menjawab 45, pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Yang benar sebanyak berapa? Nggak ada. Yang salah sebanyak berapa? Ini 4. 4 diantaranya salah. Jawab 45, tapi 4 diantaranya salah. Nah, 4. Maka yang benar berapa? Kalau berhasil 45 yang dijawab, salahnya 4, berarti yang benar berapa? 41. Nah, sekarang kita masuk ke poin ini, ya, ke poin ini, ya. Kalau benar mendapat poin 4, berarti kalikan 4. Kalau salah mendapat hukuman atau pengurangan negatif 2. Maka hasilnya adalah 164, ya. Yang ini adalah negatif 8. Nah, kalian tambahkan. Ini ditambah ini hasilnya adalah 156. Nah, gini ya. 156. Jadi Abdi akan mendapat nilai atau poin 156. Gitu ya. Oke, itu pengurangannya. Untuk cara sederhananya seperti itu. Lah, kalau cara matematika, menggunakan kalimat matematika bagaimana? Kalian tulis seperti ini. Lah, ini tadi yang benar kali poin benar, ini tadi yang salah kali poin yang salah. Hasilnya ini ya. Hitung menjadi ini tadi yang 4 kali negatif 2 hasilnya ini, maka poin Abdi adalah 156. Begitu ya. Oke, selanjutnya contoh soal ketiga. Nah, ini kalau menggunakan pecahan ya. Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar membawa uang 500.000. Setengah bagian dari uang tersebut digunakan untuk membeli sembako. 0,2 bagian digunakan membeli perlengkapan rumah tangga. Berapa rupiah sisa uang ibu? Ya, ingat. Ini bagian, setengah bagian, bukan jumlah uang, bukan banyaknya uang, masih bagian, ya. Ini juga sama, masih bagian. Tapi yang ditanyakan berapa rupiah. Nah, ini sudah uang, bukan bagian. Nah, terus bagaimana caranya? Sekarang kita menggunakan cara sederhana, ya.
Cara sederhananya adalah kita tulis dulu setengah bagian itu, setengah bagian itu adalah setengah dari uang yang dipunyai ibu, ya. Uang yang dipunyai ibu. Itu setengah bagian itu maksudnya adalah setengah dari atau setengah kali uang yang dipunyai ibu. Berapa? 250.000 berarti ya, setengahnya. Ya, setengahnya. Oke. Lah, ini yang digunakan untuk membeli sembako. Ya. Kemudian ada 0,2 bagian yang digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Sama kali 500.000. Ya. Nah, untuk ini kalian ubah dulu 0,2 menjadi bilangan desimal. Maaf, pecahan biasa. Pecahan biasanya berapa? 2/10. Saya tidak akan mengajari lagi bagaimana mengubah pecahan karena ini sudah kalian pelajari di kelas 4 atau mungkin di kelas 5 mengubah pecahan. Jadi pecahan ini sudah kamu ubah menjadi ini 2/10. Nah, dihitung ketemu berapa? Ketemulah 100.000. Nah, ini yang digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Jadi, yang sudah dibelanjakan sebanyak 350.000. Ini yang sudah dibelanjakan. Lah, uang ibu kan sebanyak 500.000. Lah, kalau yang dibelanjakan segini, berarti sisanya ada berapa? Otomatis sisanya adalah 500.000 dikurangi 350.000. Ya. Ada berapa sisanya? 150.000. Bagus ya. Pinter gitu ya. Itu cara sederhananya. Kalian boleh memakai cara ini dengan oret-oret yang bisa kalian pahami pelan-pelan, satu persatu, kalimat per kalimat. Nah, kalau menggunakan kalimat matematika bagaimana? Seperti ini. Nah, ini kan uang ibu yang awal, uang awal ibu, ya, uang ibu yang dibawa. Nah, ini yang dibelikan sembako, ini yang dibelikan peralatan rumah tangga, ya. Setelah dihitung-hitung, nah, akhirnya akan menjadi seperti ini. Setengah kali 500.000 ini, 0,2 kali 500.000 ini, ya. Jadi uang yang tersisa yang bisa dibawa pulang ibu adalah 150.000 tadi, ya. Didapat dari 500.000 dikurangi 250.000 dikurangi 100.000. Itu ya. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Nah, ada catatan. Misal ada uang 200.000, ya. Kalian ingat-ingat ini. Kalau ada kata-kata tulisan seperti ini, ya, setengah dari, ya, setengah dari uang tersebut, dari uang ini, ya, maka sama artinya dengan ini. Nah, sama artinya dengan setengah kali uang ini. Nah, ya, gitu ya. Jadi setengah dari uang tersebut berarti sama artinya dengan setengah kali ini 200.000. Hasilnya hitung ketemulah ini. Itu ya. Itu kalau setengah dari. Nah, kalau setengah maaf, 1/4 bagian dari sama, ya. 1/4 bagian dari berarti artinya adalah 1/4 kali 200.000, ya, kali uang ini, ya. Ya, seperti itu. Dari uang tersebut, loh ini ya, sama. Jadi 1/4 bagian, setengah dari, itu sama. Tinggal kalian hitung nanti ketemulah 50.000. Oke, Pak. Lah kalau desimal bagaimana? Sama. 0,2 bagian dari uang tersebut. Dari uang mana? Ya dari uang ini. Ya, maka tulis ini.
0,2 kali 200.000. Lah 0,2 jadikan pecahan biasa 2/10 kali ini ketemulah 40.000 ya. Sama prosesnya. Itu ya. Nah, nanti kerjakan latihan berikut di buku khusus matematika, tidak perlu difoto atau dikumpulkan, nanti ada kuis yang harus kalian kerjakan. Kalau kalian masih merasa belum paham, pelajari berulang-ulang video ini ya. Sambil membaca buku paket tadi yang halaman yang sudah ada di depan tadi ya. Oke, kalian terima kasih atas perhatiannya. Kalian sungguh luar biasa. Tetap jaga kesehatan. Kita belajar lagi minggu depan tentang materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.